Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa HD TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, bersilaturahmi pada malam hari ini di bulan Ramadan. Sudah bersama kita narasumber Al-Ustadz Ilzam Saidan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Baik Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Senang sekali bisa berjumpa lagi di acara Kalimat ini. Luar biasa sekali. Ya. Baik, pemirsa HD TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu topik atau satu tema yang sangat luar biasa, yaitu mengenai peristiwa atau kejadian nuzulul Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sangat kental sekali dengan tradisi malam nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Lantas bagaimana kita menyikapinya dan apa itu nuzulul Quran? Mari kita akan bahas dengan narasumber kita bersama Ustadz Ilzam Saidan. Ustadz, mungkin apa yang dimaksud dengan malam nuzulul Quran itu, Ustadz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa hadir di acara yang luar biasa ini, ya, dengan tema yang luar biasa pula, yaitu tentang nuzul Quran. Bicara tentang nuzul Quran, ini ada beberapa ayat, ya, yang berkaitan dengan nuzul Quran. Setidaknya ada tiga. Yang ayat yang paling populer di telinga kita, yaitu yang pertama surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus kemudian juga ada di surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lalu juga tentang peristiwa nuzul Quran juga bisa kita temukan di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Dari beberapa ayat yang tadi disebutkan, ulama menyimpulkan beberapa hal, di antaranya adalah tentang proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, ulama berpendapat bahwa, ya, jumhur ulama mengatakan bahwa turunnya Al-Quran ini ada dua tahap. Yang pertama jumlatan wahidah, dan yang kedua munajjaman atau mufarraqon, secara bertahap. Ya. Kapan jumlatan wahidah? Ya, ini proses jumlatan wahidah fi lailatul qadar, seperti yang ada di surat atau yang disebut di surat Ad-Dukhan itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Laila mubarakah ini ya Lailatul Qadar. Sebagian para mufassirin sepakat bahwa yang dimaksud dengan Laila mubarakah itu adalah Lailatul Qadar. Jadi itu prosesnya min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, atau yang disebut dengan Baitul Izzah ila Baitul Izzah, itu jumlatan wahidah. Jadi min awali ila akhirih, itu sepaket. Lalu kemudian proses yang kedua itu munajjaman atau mufarraqan, secara bertahap, min sama'id dunya atau yang disebut dengan Baitul Izzah ila Rasulullah SAW biwasilati Jibril, melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap ala hasabi asbab an-nuzul, ala hasabi ma yaqtadihi asbab an-nuzul. Jadi mungkin itu sekelumit tentang nuzul Quran.
Luar biasa sekali apa yang dipaparkan oleh beliau mengenai pengertian nuzul Quran, dan beliau tadi telah menjelaskan tahapan dari proses nuzul Quran itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah min lauhil mahfud ila baitil izzah atau sama'id dunya, dari lauh mahfud ke langit dunia, dan kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah minas sama'id dunya atau min baitil izzah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lantas pertanyaan selanjutnya Ustadz, apa hikmah dibalik diturunkannya Al-Quran itu munajaman secara bertahap, tidak secara langsung ke Nabi Muhammad SAW? Ya. Menjawab pertanyaan tadi itu kita dapat menemukan jawabannya di surat Al-Furqan ayat 32. Ya. Di mana pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh orang kufar Makkah, yeah. Di mana mereka bertanya, laula nuzul Quran, ya, jumlatan wahidah. Lantas kemudian Allah menjawab, kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Jadi di sini ada 2 poin, ya. Ada 2 poin yang bisa kita simpulkan di sini. Yaitu kenapa kok turunnya munajaman, kenapa enggak sekaligus? Pertama, linusabbita bihi fuadak, yakni tasbitul fuad. Ya, tasbitul fuad ini penting, ya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi atau menjalankan misi dakwah beliau yang tidak ringan. Itu butuh apa? Tasbitul fuad, stabilitas jiwa yang prima. Ini pelajaran penting sekali bagi kita, bahwa apapun yang kita lakukan, seberat apapun yang kita, kalau dibarengi hati yang jernih, jiwa yang tenang, insya Allah akan lebih mudah, ya. Itu. Jadi yang pertama tasbitul fuad, dan yang kedua warattalnahu tartila. Kalau kita baca di tafsir, maknanya warattalnahu tartila ay atainahu syai'an ba'da syai'in, bita'udatin biduni al-ajalah. Jadi sedikit demi sedikit, artinya apa namanya, tashilul hifdi. Jadi agar Al-Quran ini mudah untuk dihafalkan, karena turunnya tidak sekaligus, ya. Itu. Lalu kemudian kalau bisa kita tambah lagi, ulama menambahkan ada satu lagi, yaitu tadrij tasyri'il hukmi. Jadi dengan turunnya Al-Quran secara bertahap, maka penerapan hukum syariatnya pun juga secara bertahap, ya. Di antaranya itu adalah tentang khamar, ya. Di khamar ini awalnya tidak serta-merta langsung diharamkan, ya. Di surat An-Nahl, disebutkan wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakaraw wa rizqan hasana. Jadi di antara buah anggur ini, ya, yang kemudian diperas dan difermentasi jadi khamr, ini bisa membuat orang mabuk, tapi juga ada nilai ekonominya, rizqan hasanah. Jadi pada saat itu mesti diperbolehkan. Jadi tentang hukum khamr ketika itu relatif lebih longgar. Lalu kemudian turun lagi ayat yang lebih ketat, ya, lebih ketat, yaitu di surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas. Jadi mereka bertanya kepada Nabi tentang apa itu khamr, ya. Allah jawab, qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas. Jadi ada madorotnya, ada sisi negatifnya, ada juga manfaatnya. Negatifnya
bikin orang lupa diri, bikin orang mabuk, sehingga dia bisa melakukan hal-hal di luar kontrol. Terus kemudian yang kedua tapi ada juga sisi positifnya, yaitu manafi'ul linnas, ya ini tadi litijarah, ada nilai ekonominya. Jadi dengan adanya khamr ini ada yang membutuhkan, ada yang membeli, sehingga itu memberi keuntungan bagi ada nilai secara ekonominya. Tapi meskipun demikian Allah mengingatkan bahwa wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi sisi negatifnya jauh lebih banyak dibanding sisi positifnya. Lalu kemudian turun ayat lagi, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi ini agak lebih ketat lagi. Jadi jangan kalian semua mendekati sholat sementara kalian dalam keadaan sehingga relatif waktu untuk minum khamr ketika itu menjadi semakin sedikit ya. Jadi ketika itu hanya bisa minum habis isya gitu. Karena kalau minumnya habis habis duhur, mungkin asarnya masih belum sadar, belum siuman, makanya jadi waktunya agak lebih sedikit ya. Terus baru berikutnya turun ayat innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlamu rijsun min amal syaitan. Jadi ini baru lalu diharamkan. Jadi sehingga ini ada proses dan itu relatif lebih lebih berhasil dibanding tiba-tiba kalau turun ayat langsung di situ ada isi atau larangan. Sementara masyarakat Arab ketika itu budayanya ini dekat sekali dengan khamr, dengan tradisi khamr ini. Setiap ada kumpulan, setiap ada pesta itu ada suguhan khamrnya. Jadi bahkan konon bilang sampai mandinya pun pakai khamr. Ini gitu. Jadi kalau hal itu langsung tiba-tiba dilarang, ya mungkin orang Arab nggak ada yang mau tertarik dengan Islam. Jadi karena pelan-pelan akhirnya misi dakwah dan penerapan syariatnya itu sangat, jadi memang tidak mudah, yaitu dengan pelan-pelan ya. Itu juga bisa diambil hikmah buat kita, bahwa kita untuk melakukan hal yang besar, kita mulai dari yang bertahap, dari kecil. Jadi kalau kita belum bisa melakukan hal-hal yang besar, mulai dulu dari yang kecil-kecil, tapi dengan jiwa yang besar. Begitu. Ya. Luar biasa sekali pemirsa HD TV. Kami akan kembali setelah pariwara pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Karimat Kajian Rutin setiap Jumat. Kembali lagi bersama kami di acara Karimat. Kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai atau tema tentang nuzul Quran, Ustaz. Banyak sekali di antara kita atau masyarakat Indonesia yang masih bingung mengenai perbedaan antara nuzul Quran dengan Lailatul Qadar, Ustaz. Mungkin kiranya bisa dijelaskan apa itu malam Lailatul Qadar dan apa itu malam nuzul Quran. Ya. Silakan, Ustaz. Jadi seperti yang ayat yang tadi sudah kita paparkan, jadi ada beberapa ayat tentang nuzul Quran ini. Dan yang paling populer itu adalah surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, di mana proses turunnya Al-Qur'an ini bertepatan pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, sehingga secara rutin masyarakat Indonesia khususnya memperingati nuzul Quran itu biasanya dilakukan pada tanggal 17 Ramadan. Tapi itu tidak
serta-merta menunjukkan bahwa setiap 17 Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Jadi ulama banyak yang merumuskan ini tentu berdasarkan pengalaman mereka mendapatkan. Jadi ada apa namanya semacam ciri-ciri ya, clue-clue tentang kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Ada yang bilang setiap tanggal ganjil. Jadi ada juga yang bilang Asyrul Awakhir atau sepertiga akhir di bulan Ramadan. Jadi dari tanggal 21 sampai akhir. Tapi mengenai kapan turunnya apa namanya malam Lailatul Qadar, pastinya tidak ada yang bisa jawab. Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi hanya Allah yang tahu. Jadi ini Lailatul Qadar sendiri merupakan satu apa itu namanya malam yang masih misteri. Jadi misteri dalam arti tidak mesti tanggal berapanya, tidak mesti tanggal 17-nya, tidak pasti. Nah, hanya saja ketika itu pas proses nuzul Quran yang pertama itu bertepatan dengan nuzul Quran, tapi itu tidak identik bahwa nuzul Quran dengan Lailatul Qadar, tidak pasti. Dan yang terpenting sebenarnya bukan kapan Lailatul Qadar itu turun, ya, tapi apa yang bisa kita isi untuk mengisi Lailatul Qadar, apa yang sudah kita persiapkan. Ini mungkin persis dengan satu riwayat di mana ada seorang Arabi, anak Arabian qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah. Lalu Nabi menjawab, ma'adatta laha. Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat tadi? Arabi tadi jawab, hubbullah wa rasulihi. Lalu beliau, anta ma'aman ahbabta. Jadi ini hadis ini masyhur sekali. Ini mungkin hadis ini mungkin make sense dengan pertanyaan tadi. Kapan Lailatul Qadar? Jadi sebenarnya kapan Lailatul Qadar ini menjadi tidak penting lagi. Ya, bagi orang yang memang setiap harinya mengisi bulan Ramadannya dengan apa namanya? Qiyam Ramadan, dengan sholat tarawih, dengan tahajud, dengan amalan-amalan baik yang lainnya, dan terutama dengan tadarusan, ya. Nggak cuma tadarusan, juga perlu ditadaburi makna-maknanya. Mungkin itu. Ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir atau pamungkas dari kalimat episode kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu identik dengan menghafalkan Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Nah, mungkin ada kiat khusus dari antum untuk bisa menghafalkan Al-Quran selama bulan Ramadan ini, Ustaz? Ya. Jadi bulan Ramadan seperti yang disebut di dalam surat Al-Baqarah, bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Artinya mestinya bulan Ramadan ini kita jadikan momen untuk memperbanyak, ya, memperbanyak bacaan, untuk memperbanyak tadarus Al-Qur'an, ya minimal 1 kali hataman. Ini saya sedikit berbagi trik bagaimana cara menghatamkan Al-Quran. Jadi sebenarnya mudah saja kita menghatamkan Al-Quran dengan asumsi, ya, kalau bulan Ramadan ini jumlahnya ada 30 hari, ya. Sementara Al-Quran sendiri jumlahnya 30 juz. Artinya untuk mencapai target hatam Quran harusnya ada apa namanya rumus one day one juz. Satu hari satu juz. Apa ada cara yang lebih baik? Apa ada cara yang lebih mudah? Ada. Bagaimana caranya? Jadi 1 juz di Al-Quran ini, ya, itu kalau pakai Al-Quran pojokan, itu jumlahnya ada 10 lembar. Ya.
Jadi kalau kita bagi sesuai waktu sholat fardu dalam satu hari kan ada 5. Jadi 10 dibagi 5 ya. 2. Itu kan ada 2. Jadi targetnya sehabis sholat fardu kita membaca minimal 2 lembar sehingga pas satu hari jadi 1 juz. Jadi mungkin dimulai habis taraweh 2 lembar, habis subuh 2 lembar dan seterusnya sehingga nanti maghrib sempurna 1 juz. Apa ada cara yang lebih mudah lagi? Ada. Caranya bagaimana? Jadi sebelum sholat fardu 1 lembar, setelah sholat fardu 1 lembar lagi. Begitu. Jadi sehingga nanti begitu habis maghrib, setelah sholat maghrib ya, atau setelah kita takjil ya, itu selesai sempurna 1 juz. Jadi kalau 1 hari 1 juz, 1 bulan hatam. Apa ada cara lagi yang lebih mudah? Nggak ada. Itu sudah yang paling mudah. Jadi kalau itu nggak aja bisa. Masih susah, wah kebangetan banget. Apalagi santri. Ya. Mestinya santri itu mengisi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak tadarus Quran minimal 1 bulan ini 1 kali hataman. Dengan trik tadi yang saya sebutkan tadi. Itu Ustaz. Ya. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatannya bisa berbagi ilmu dengan Karimat. Pemirsa HD TV dimanapun Anda berada, usai sudahlah episode Karimat pada kali ini. Kami beserta kru HD TV yang bekerja pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Karimat setiap hari Jumat hanya di channel HD TV. Semoga manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel HD TV. Syukran.